Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk melanjutkan materi di tema 5, Pahlawanku, subtema 1, Perjuangan para Pahlawan. Pembelajaran 4 sampai dengan 6. Seperti biasa, catatlah hal-hal yang penting, catat di buku catatannya ya. Langsung saja ke materi pertama. Pembelajaran 4, muatan bahasa Indonesia. Menjelaskan informasi dari teks yang dibaca. Langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu teks. Yang pertama, perhatikan judul teks. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. Yang keempat, pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Yang kelima, semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu teks. Next. Pembelajaran 4, muatan PPKN, sikap yang sesuai dengan makna sila keempat Pancasila. Nah, di sini Bu Guru sajikan sebuah tabel. Tabel sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dan sikap yang belum sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang sudah sesuai yang pertama adalah melaksanakan hak memilih dan dipilih untuk menjadi ketua kelas. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada teman atau anggota keluarga lain. Yang ketiga, menaati peraturan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, sedangkan sikap yang belum sesuai dengan sila keempat Pancasila, yang pertama, tidak mau menggunakan hak memilih dan dipilih saat pemilihan ketua kelas. Yang kedua, saat jadi pemimpin, suka memutuskan sesuatu dengan keinginan sendiri. Yang ketiga, memaksa teman atau anggota keluarga lain untuk mengikuti pendapatnya. Nah, itu adalah sikap yang sesuai dan yang belum sesuai dengan sila keempat Pancasila. Langsung ke materi berikutnya, sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang selanjutnya adalah yang keempat, lapang dada, menerima kritik dan saran yang diberikan oleh teman atau keluarga. Sedangkan sikap yang belum sesuai dengan sila keempat adalah melanggar peraturan yang telah dibuat baik di lingkungan rumah, sekolah maupun di masyarakat. Yang kelima, menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan saat melakukan diskusi. Sikap yang belum sesuai adalah menyampaikan pendapat dengan nada tinggi dan tidak sopan. Yang keenam, memutuskan sesuatu secara demokratis. Yang belum sesuai, tidak mau menerima kritik dan saran dari teman ataupun anggota keluarga. Eksplorasi. Carilah contoh lain dari sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Carilah contoh lain dari sikap yang tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, ini tugas ya, anak-anak mencari sikap selain yang Bu Guru sampaikan tadi di depan. Carilah contoh lain dari sikap yang sesuai dengan sila keempat dan contoh yang tidak sesuai dengan sila keempat, lain dari yang Bu Guru sampaikan tadi ya. Lanjut. Pembelajaran 5, muatan IPS, perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Tokoh-tokoh masa kerajaan Hindu dan Buddha beserta pencapaian yang telah dilakukannya. Yang pertama, Raja Mula Warman, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Seorang raja yang baik budi, rakyat hidup sejahtera dan makmur pada masa pemerintahannya, menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana saat upacara keagamaan, membagikan emas dan tanah kepada rakyatnya. Kemudian yang kedua, Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian, memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir, seorang raja yang bijaksana.
Yang ketiga, Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Membawa Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya, menyejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan membuat bendungan serta saluran pengairan. Rakyat hidup damai dan makmur karena pertahanannya yang kuat dari serangan musuh. Nah, ini anak-anak, Raja Hayam Wuruk itu dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Anak-anak ingat ini ya, Raja Purnawarman itu dari mana, kerajaan mana, ini anak-anak hafalkan ya. Kemudian yang keempat, Mahapatih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Seorang Mahapatih yang gagah berani menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara, menjaga keamanan Kerajaan Majapahit dari serangan musuh, bersumpah akan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Relief Mahapatih Gajah Mada yang memegang keris. Relief ini berada di kawasan Monumen Nasional atau Monas di Jakarta. Relief itu seperti tiruan ya. Kemudian yang kelima, Raja Bala Putradewa dari Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaannya, membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Kemudian SBDP menyanyikan lagu Maju Tak Gentar sesuai dengan nada dan tempo. Tempo adalah cepat lambatnya suatu lagu. Lagu Maju Tak Gentar dinyanyikan dengan tempo marsia. Tempo lambat disebut largo, tempo sedang disebut moderato, tempo cepat disebut allegro. Tempo marsia yang menandakan lagu tersebut dinyanyikan mengentak seperti orang berbaris. Seperti semangat seperti itu ya. Nah, di sini Bu Guru sajikan lirik Maju Tak Gentar. Maju tak gentar. Nah, lidah Bu Guru kelipet ya. Maju tak gentar. Ciptaan Simanjuntak. Ini anak-anak pasti sudah tahu bagaimana lagunya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Seperti itu ya. Mohon maaf jika suara Bu Guru agak sumbang ya. Next. Pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran ini anak-anak sudah Bu Guru jelaskan. Peta pikiran itu adalah suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Pada peta pikiran, topik utama teks biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran diharapkan dapat membantu kita untuk mempelajari informasi dengan lebih cepat dan efisien. Kemudian masih di pembelajaran 6, muatan PPKN, sikap kepahlawanan. Contoh nilai-nilai kepahlawanan yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kepahlawanan adalah jujur dan tekun, cinta tanah air. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berkata benar, tidak mencontek ketika ujian. Nah, ini adalah contoh pengamalan dalam
kehidupan sehari-hari yang bersikap atau bersikap kepahlawanan. Tidak menyontek ya, belajar dengan rajin agar berguna bagi bangsa dan negara. Kemudian nilai-nilai kepahlawanan lainnya adalah pantang menyerah dan disiplin, rela berkorban, kerja keras. Nah, ini adalah anak-anak simak dengan baik, dihafalkan ya. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, tidak mudah menyerah dan putus asa dalam menghadapi masalah. Selain itu, kita harus disiplin dalam menaati peraturan dan tata tertib, menolong orang dengan tulus dan ikhlas, serta tidak mengharapkan imbalan apapun, mengerjakan tugas dengan sepenuh hati dan semangat tinggi. Nah, sudah untuk pembahasan materi yang hari ini Bu Guru sampaikan sudah sampai di sini ya. Untuk tambahan materinya, seperti biasa anak-anak Bu Guru tugaskan untuk membaca materi pada modul tema 5 pembelajaran 4 sampai dengan 6. Anak-anak cari tahu sendiri di sana, buka LKS-nya, belajar mandiri ya. Belajar mandiri Bu Guru tugaskan untuk membaca materi pada modul tema 5, subtema 1, pembelajaran 4 sampai dengan 6, dan mempelajari mozaik. Subtema 1 juga pembelajaran 4 sampai dengan 6. Ya. Nah, di sana ada yang di pembelajaran 5 itu apa saja peninggalan sejarah agama Hindu dan Buddha. Nah, di sana anak-anak baca. Di sana ada sejarah-sejarah peninggalan Hindu Buddha, itu ada candi, prasasti, kitab, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, Bu Guru tidak bisa sampaikan di sini. Anak-anak baca dengan baik. Ya, paham? Sudah, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya dan tetap semangat.